mempertahankan keakuannya dengan ujian dan diuji di muka bumi ini. Gunanya kita mempertahankan asal usul mula diri awal jadi, yaitu alif awal wujud Tuhan, ba'dal tunggal wahid mula jadi. Apakah kita masih bisa mempertahankan kodratnya? Apa kita sudah terlempar menjadi makhluk di muka bumi sehingga tidak lagi mengenal Allah? Dengan jalan dunia yang sangat banyak, jalan hikmah yang selalu sedikit, kita memilih yang banyak daripada sedikit. Akhirnya kita terjerumus kepada kodrat kemakhlukan kita yang tidak mengandung kodrat ketuhanan. Ini akan menjauhkan kita. Dalam waktu dan kesempatan ini, saya akan mengajak kita berwawasan. Wawasan yang akan menjadi suatu pedoman atau suatu tadabbur jabariyah kita adalah bagaimana hakikat ketuhanan itu sebetulnya. Fasilitas agama dalam masa tauhid telah terjadi keabsahan, ada umat, ada Tuhan dalam agama tingkat iman. Iman mengajarkan kita mengakui adanya Allah sebagai Tuhan, adanya umat yang akan menjadi sembah dan menyembah. Tapi dalam masa ketingkatan ilmu untuk mencapai keberuntungan diri, afqalala fil mu'minin, beruntunglah orang yang berilmu yang bisa khusyuk dalam sholat. Atau khusyuknya seperti apa? Artinya bukan khusyuk dalam rukun dan rakaat saja, tapi khusyuk dalam bertuhan dari 24 jam. Untuk ini kita harus lebih mengenal kehakikatan yang hakiki terhadap ketuhanan. Mengenal hakiki ketuhanan inilah yang paling penting. Menetapkan ketuhanan sebagai wujud akhir dari perjalanan dengan jalannya, mendapatkan keumatan pada kodrat yang sama dan mendapatkan ketuhanan pada kodrat yang sama. Ini adalah makom keumatan dan makom ketuhanan. Bukan artinya berbeda umat dan berbeda dengan Tuhan. Ini pencapaian amaliyah. Kalau sudah ada perbedaan, ini pencapaian amaliyah yang sangat menyulitkan, karena tidak akan mungkin ada kesetaraan dalam perbedaan. Tapi kalau kita sudah menunggangi janji-janji Allah pada diri kita, hanya sifat dan kodratku sendiri yang bisa menghadap kepada, dan hanya kodratku sendiri yang bisa mengingatku. Ini adalah tumpangan kendaraan yang sangat mahal. Tumpangan kendaraan yang sangat mahal namanya marwah ketuhanan. Tingkatan-tingkatan tauhid yang harus wajib kita lalui adalah menentukan kebenaran demi kebenaran. Tapi tingkatan amaliyah yang kita lakukan kepatuhan, tingkatan ibadah yang dilakukan adalah ketaatan. Tapi tingkat ilmu yang diperjalankan adalah keberuntungan. Surat Al-Mu'min ayat 1. Dalam hal ini, mencapai keberuntungan kepada ketuhanan, kita wajib mengenal dalam makom tauhid tajalli tasawuf, dalam makom ma'rifatullah. Tiga perkara ini wajib menjadi suatu pencarian akhir dari segalanya, atau dalam artinya kita sudah bisa menikmati, bukan berakhir, tapi sudah masuk kepada hal mengenal, mengalami dan menikmati.
Perbedaan makom dari wujud yang pertama jadi. Apa yang kita ingat dengan qudsi Allah, aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Aku ingin menjadi Tuhan, bukan aku jadikan Tuhan, tapi aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Siapa aku yang menjadi Tuhan, dan siapa umat yang dijadikan sebagai umat pada kodrat yang sama. Ini adalah 3 perkara tauhid tertinggi yang harus benar-benar tuntas di mata hati dan batin. Dikenalkan kepada awal aku ingin menjadi Tuhan. Itulah yang bernama Allah, adalah yang aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Berarti Allah adalah sebuah nama dariku, dan aku jadikanlah umat. Siapa umat yang kujadikan? Adalah wujud dari Allah, dinamakan Ahmad. Inilah batin dari Allah, Ahmad, yang dikenal dengan hukum ibadah bernama Muhammad. Sebuah wujud dari aku, karena yang ada di situ adalah aku menjadi Tuhan, kujadikanlah umat, dan namaku adalah Allah, dan wujudku adalah Muhammad. Ini yang disebut dengan Sayyidina Muhammad. Nah, disinilah kita benar-benar mencapai tingkatan tauhid yang sangat tinggi. Aku adalah yang bernama Allah. Aku adalah Tuhan yang bernama Allah, yang berwujud Muhammad. Muhammad itu nama sebuah wujud, nama zahirnya dari Allah, zat. Sehingga kita mencapai titik Tuhan yang disebut dengan aku. Memintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, kenalilah aku. Semua serba aku. Kenalah akulah yang ingin menjadi Tuhan. Apakah kita sudah bisa melihat zahiru wa rabbi? Mana yang dikatakan Allah fi zahiru wal batinu, sama-sama domah u di belakang zahiru dan batinu. Alif domah u rahasia. Kalau dia katakan zahiru tapi rahasia, maka tidak terlihat. Dan kalau dia katakan batinu, batin alif domah u juga tidak rahasia, tidak juga terlihat, karena semua domah u rahasia, sir. Kalau zahir dan batinnya tidak terlihat, lantas yang terlihat siapa? Itulah aku. Inilah pentingnya pencapaian keakuan. Kalau kita memilih salah satu dari derajat keakuannya, ada derajat Tuhan bernama Allah, ada derajat umat bernama Muhammad, tapi kita pilih salah satu, ini membuat kesulitan yang sangat tinggi. Kenapa? Ini adalah tajali sifat yang dilakukan oleh wujudnya semata yang bersifat aku. Tajali dari keakuannya pada zatnya dan sifatnya sendiri. Tentulah kita melihat keakuannya. Jangan kita melihat nama, tapi tidak melihat yang punya nama.
Kalau diri dalam sifat, wujud keakuannya dalam zatnya, ini adalah suatu tajali keakuan itu sendiri. Alif domahu ashadu, bersaksilah aku terhadap diriku, Tuhan illah hak yang nyata, illallah yang diberi nama Allah. Aku adalah aku yang bersifat Tuhan yang nyata bernama Allah. Wujudku adalah Muhammad, hayat Rasulullah. Itu adalah hayat yang kutanamkan dalam kodrat Allah pada zat, dan zat adalah batang tubuhnya Muhammad. Jadi kalau kita melihat dari sisi umat dan ketuhanan, bukan suatu pilihan, tapi satu tauhid perjalanan yang mana menjadi suatu wasilah keumatan pada wujud Muhammad, ketuhanan pada asmanya Allah yang berwujud Muhammad, dan ketuhanan pada keakuannya. Aku adalah Tuhan bernama Allah yang berwujud Muhammad, Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengan demikian kita sudah bisa melaksanakan amal ini ibadah, karena kita sudah bisa memilah dan memilah-milahnya. Dikala mana perbuatan umat dijalankan dalam, dikala mana perbuatan Tuhan dalam kodrat Allah diperbuat, dan di mana titik akhir dari perbuatan zahir dan batin tadi menuju keakuannya. Karena yang Tuhan itu di situ adalah keakuan. Allahu, hu itu artinya aku. Allah itu aku. Hu Allah, dan aku adalah Allah. Allahu, Allah itu aku. Hu Allah, dan aku adalah Allah. Aku. Inilah yang sering dilalaikan di dalam mendirikan iman. Kita lalai dalam mendirikan iman, mata hati dan mata batin tidak terbuka karena jalan tidak bertemu. Kalau mata hati dan batin kita sudah terbuka, maka jalan itu akan jelas. Ma'rifat turuh pegangan daripada hayatku sendiri yang bernama Muhammad sebagai wujudku. Ma'rifatullah cara pengenalan terhadap ketuhananku bernama Allah. Tetapi aku adalah Tuhan yang ingin menjadi Tuhan. Aku adalah Tuhan yang bernama Allah dan berwujud pada Muhammad. Inilah syahadat yang hayat, yang hidup. Tetapi kalau keakuannya ini yang tidak muncul di dalam ketuhanan dan keumatan, ini yang Tuhan yang mana? Kalau Allah adalah asma, sebuah nama, dan keumatan adalah sebuah diri bernama husna, diri yang memuji kepadanya disebut dengan Muhammad. Tetapi diri yang dipuji adalah Ahmad, yaitu berpadunya dua kodrat yang tidak bisa dipilih, yaitu berpadunya dengan Ahmad, Muhammad. Sebuah diri batin yang terjadi dari awal batin Tuhan disebut hamdu. Dan apabila semua batin hamdu itu berdiri, maka dia adalah sembahan dari sekalian alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu alla ilaha illallah. Tajalli batin alif domah usir adalah aku. Jadi titik tiga tadi menjadikan hayat Allah nas, tetapi dalam pandangan yang sangat tajam.
Seorang memahami makom tauhid, dan tidak semua juga yang bisa paham dengan makom tauhid ketuhanan dirinya. Karena di sini butuh pondasi hati nurani yang benar. Mendapatkan kebenaran diri dan Tuhan. Umat dan Tuhan adalah suatu yang dikehendaki olehnya. Aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Kalau tidak kenamu Muhammad, tidak kujadikan semuanya. Maka sudah tahu, umatku adalah Muhammad. Umatnya Muhammad rahmatan fil alamin, yaitu sekalian makhluk yang ada di alam semesta ini. Ruhul azama, sumber dari segala hayat dan hidup. Ma'ul hayat adalah kodrat yang menghidupkan semuanya. Disinilah kuasa Allah terhadap Muhammad Rabbil Alamin. Aftar dalamnya nyataan alif. Maka tajalli keakuan kepada ketuhanan dan keumatan adalah menjadi satu kesatuan yang harus dinikmati, baik secara syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat. Maka tajallinya sudah sangat jelas. Bagaimana kita bisa menetapkan ketuhanan yang menjadi tujuan utama dan tujuan akhir di dalam menjalankan, yaitu kenalilah aku. Maka jelas sudahlah aku dalam suatu persembunyian, maka persembunyian ini bukan tidak terlihat, tetapi yang nyata adalah aku yang zahir berwujud kepada Muhammad dan berkodrat pada zatnya Allah yang bermakom sebagai nama. Aku adalah yang bernama Allah, yang berwujud Muhammad, dia berupa-rupa pada Adam. Inilah yang dikatakan orang yang telah bertuhan. Tidak semudah kita sampaikan, seperti kita melaksanakan hayat agama, syariat agama, menjalankan amaliyah, menundukkan akal, menjalankan iman, menundukkan rohani, dan menjalankan ilmu adalah menundukkan keraguan kita. Dengan demikian kesempurnaan bertuhan kepada Allah semakin meningkat. Maka kemudahan, perlindungan akan segera menyusul, akan segera datang. Bala bantuan akan segera turun, karena kita sudah memahami iman, ilmu dan takwanya. Insya Allah dengan kita meningkatkan pemahaman tauhid, dasar-dasar ketauhidan kita dalam meningkatkan iman tauhid itu harus ada. Kalau hanya dasar ma'rifat terus kita ingin mengikuti pemahaman tauhid, itu tidak akan bisa. Tauhid diikuti oleh sami'na wa ta'na, patuh dan taat. Memiliki guru yang dia patuhi dan memiliki ilmu yang dia taati. Ilmu yang hak, murid yang hak, guru yang hak adalah suatu persyaratan mutlak. Amirul Mumin, guru yang menjadi ahlinya diri, bukan orang banyak ilmu tapi tidak bagian dari diri kita. Carilah ahli dirimu yang menuntutmu untuk menuju ketuhananmu. Insya Allah dengan kita meningkatkan pemahaman hakikat ketuhanan, memudahkan kita berhablum minallah dan wahablul minan nas. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Iman mengajak kita untuk mendapatkan ilmu. Ilmu mengajak kita untuk bisa sami'na wa ta'na. Dan sami'na wa ta'na mengajarkan kita kepada adab. Bi abdihi darajatun fil ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Apa adabnya? Jalankan tauhid itu dengan benar. Sampai datang masa syahadah, sahadat dan ahad. Datang masa satunya Tuhan dengan langsung,
sambil kita mengalami kebenaran tauhid berhubungan tafrid merasakan dan tajrid mengalami, maka kebenaran itu sudah sampai. Sehingga bagi kita sudul kasrah fil wa'da, sudul wa'da fil kasrati, melihat yang banyak itu adalah satu dari yang satu. Tapi kalau kita tidak bisa membangun mana kodrat yang satu, maka yang banyak itu kita lihat pasti banyak. Tapi kalau kita sudah bisa mendirikan satunya dia, maka yang banyak itu adalah satu. Karena yang melihat yang satu itu adalah yang banyak. Insya Allah mudah-mudahan kita tingkatkan terus tauhid diri kita. Tidak ada gunanya kita berpengalaman yang sangat banyak tetapi tidak berupa kodrat, dan tidak ada mubin kenyataan Allah. Al-haqqul malikul mubin. Tidak ada yang berdiri dengan nyata, tapi semuanya tenggelam dalam cerita dan makrifat yang tidak jelas, dan keselamatanmu terancam. Dengan demikian kita sudah bisa menikmati kebenaran Allah, karena namanya sudah menjadi kodrat bagiku, kata Allah. Itu namaku, dan wujudnya adalah Muhammad, artinya Ahmad, yaitu wujud dari batinku sendiri.